Baik, bisa kita mulai ya anak puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anak-anak semuanya yang saya sayangi, Kepala MDTA Al-Hidayah serta majelis guru yang saya hormati, kita berkumpul di siang hari ini di kelas 4 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita sedikit mengadakan tausiah agama bersama-sama. Oleh karena itu ini merupakan suatu momen yang sangat berharga bagi kita semua untuk kembali betul-betul menguatkan pemahaman kita tentang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan apa Ustaz semuanya, Ustaz yakin siang hari ini anak-anak semuanya masih suka ribut, masih suka dengan mengeluarkan suara-suara yang merdu. Oleh karena itu mari kita selawat. Bisa selawat? Selawat apa namanya? Salatullah. Yang mana? Salatullah bisa? Yang mana bisanya? Yang mana tuh? Allahumma sholli. Bisa? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Ustaz hafalan salatullah. Kenapa? Sama-sama ya salatullah ya. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semangat lagi.
lagi. Bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli Allah. Baik, terima kasih anak Pak Ustaz semuanya. Mudah-mudahan sholawat yang kita kumandangkan mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti, dan hendaknya kita semua selama kita hidup di dunia ini Allah mudahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz akan bacakan ayat Al-Quran tentang bulan suci Ramadan ya. Dengarkan ya. Nanti bilang Allah. Kita bisa semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Orang yang mempercayai Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Makanya bunyi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu yang Allah juga wajibkan berpuasa. Jadi apa Ustaz? Puasa ini bukan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah perintahkan untuk umat-umat yang terdahulu. Untuk apa itu apa Ustaz? Untuk supaya kita mendapat yang namanya taqwa. La'allakum tattaqun. Pengen jadi orang bertakwa atau bukan? Ya, tentu kita semua sangat ingin menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Oke, baik Pak Ustaz. Kemudian di dalam puasa ini perlu kita pahami pertama, yang namanya puasa itu kita akan menahan, ya, selain kita menahan lapar kita dari mana? Dari sejak kapan kita menahan makan dan minum? Hah? Ya, dari sahur. Ya, dari sebelum azan subuh. Ya. Sampai kapan? Sampai azan maghrib. Atau ketika sampai waktu berbuka. Nah, di sini ada banyak hal-hal penting yang mesti kita perhatikan, yang sangat luar biasa. Kita sebagai orang Islam yang biasanya dalam sehari-hari kita boleh makan, boleh minum, ya kan? Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak boleh berkata kotor, nggak boleh meninggalkan sholat, tak boleh meninggalkan sholat. Nah, sekarang ketika bulan Ramadan datang, tiba
lupa nanti yang mungkin insya Allah berapa hari lagi? Kurang lebih 8 hari lagi ya. Jadi anak Pak Ustaz nih semuanya harus paham. Nanti kalian jangan apa namanya puasanya nggak sanggup, nggak ngerti, bukan. Tapi kita mau menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, kita mesti harus berusaha untuk menahan rasa haus dan lapar tadi. Nah, kita mulai laparnya tadi puasanya sejak kapan tadi? Sejak sebelum azan subuh kita mulai berpuasa. Yang kita tahan apa saja? Lapar dan kemudian menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, ya kan? Atau menyebut nama orang tua, boleh nggak? Nggak boleh. Jangankan di dalam puasa, di luar bulan puasa saja kita tidak boleh mencaci maki orang tua, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh. Nah, jadi kalau kita lakukan ini dengan sempurna, insya Allah puasa kita akan sempurna. Baik. Kemudian di dalam puasa ini Pak Ustaz, kita juga diminta untuk apa kita puasa? Apa yang kita rasakan saat kita puasa? Nah, selain lapar, selain haus, juga kita menahan yang namanya hawa nafsu, lemah. Tahu lemah? Kita merasa lemah, artinya apa? Besok, ya kan? Allah ini ingin kita semuanya saling kita mengasihi. Kita tidak boleh sesama muslim saling menyakiti, tidak boleh saling menyakiti anak Pak Ustaz. Ya, oleh karena itu di bulan puasa kita diajarkan, ya, untuk merasakan lapar yang mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saudara-saudara kita, ya kan, teman-teman kita yang tidak dapat makan, yang tak dapat makanan. Ini beli es, beli makan enak-enak, ya kan? Oh, tahu-tahunya temannya tidak dikasih orang tuanya jajan. Ini enak loh. Dia anak teman-teman. Tidak boleh kita seperti ini. Kenapa? Ini bulan puasa kita rasakan. Bagaimana rasanya kita ingin tak makan saat kita lapar? Sangat ingin. Begitu juga. Ini kita harus tanamkan sifat sadar kita. Bayangkan ya, ketika kita merasa lapar, kita sangat butuh makanan, kita sangat butuh minuman. Itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain yang merasa yang dalam kelaparan, yang dalam kesusahan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena tidak semua orang berkecukupan. Nggak semua orang bisa hidup mewah. Makanya kita sebagai seorang muslim yang ingin bertakwa kepada Allah, mestilah kita harus saling berbagi, harus saling mengerti perasaan anak-anak Pak Ustaz, ya. Paham? Jadi besok jangan sampai di bulan puasa nanti pamer-pamer makanan lezat, ya kan? Nggak boleh ngiler orang dosa yang kita dapat. Paham Pak Ustaz? Ya, dapat makanan yang enak, kalau bisa dibagi, kalau tidak dimakan sendiri secara diam. Jangan pamer paham? Oke, baik. Kita lanjutkan. Di ayat berikutnya, saya bacakan lagi ya. Ayyaman ma'dudat. Allah. Bisa baca biasanya lah ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah. Baik anak Pak Ustaz, di dalam ayat ini ya, walaupun puasa itu Allah wajibkan seluruh umat Islam, seluruh orang yang mengaku bertuhan kepada Allah, beriman kepada Rasulullah untuk berpuasa, tetapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tahu ada di antara kita yang tidak sanggup berpuasa. Ya, paham tak Pak Ustaz ya? Oh, jangan nanti habis ini ceramah dengan Pak Ustaz, besoknya bulan Ramadan datang, ditahannya, dipaksanya puasa dari sebelum terbit fajar sampai maghrib, walaupun muntah-muntah ya kan? Nah itu tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh puasa? Allah kasih keringan. Nah, yang berpuasa itu yang mampu. Kalau anak puasa ada di sini yang puasanya ada muntah-muntah siang. Ada? Sanggup semua puasa? Oh, takbir. Allahu Akbar. Sedang takbir. Bagus, sedang sanggup rupanya. Ya, kemarin ada Ustaz dengarkan yang teman-teman usia kalian tuh ketika dia puasa, ya muntah, nggak sanggup, sakit. Jadi kalau ada teman kita waktu bulan puasa datang ternyata nggak sanggup punya puasa, muntah-muntah, maka itu dibolehkan tidak puasa. Paham puasanya? Tapi nanti jangan pula kalian di antara kalian ada yang nggak sanggup puasa. Oh, di petenteng di depan apa ya kan? Teman-temannya saya lagi nggak puasa, itu juga tidak boleh. Ya, oke. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian puasa ini untuk kalian dewasa. Jadi ketika kalian nanti sudah dewasa, ada beberapa kita yang Allah kasih keringanan tidak berpuasa, misalnya memberi makan orang miskin atau membayar fidyah. Ini masuk soal begini, orang yang tidak sanggup berpuasa, untuk mereka diwajibkan membayar apa tadi? Zakat atau fidyah? Fidyah. Apa arti fidyah? Denda. Ya. Jadi anak Ustaz, walaupun nanti kalian nggak sanggup puasa, sanggup kalian bayar fidyah, sanggup kalian memberi orang miskin, ya kan? Nah, ternyata kalian sanggup berpuasa, kalian misalnya memilih membayar fidyah dan memberi orang makan miskin. Ingatlah, ya, bahwasanya berpuasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Walaupun kalian sanggup membayar fidyah, walaupun sanggup nanti memberi orang miskin makan, walaupun banyaknya kalian kalau kalian lebih mampu berpuasa, itu lebih baik. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada Pak Ustaz, apa keistimewaan bulan Ramadan itu? Peristiwa terbesar di dalamnya. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Apa unzila? Ting. Apa namanya? Hah? Apa namanya? Hah? Dari atas ke bawah apa namanya? Ya, turunnya Al-Quran. Makanya ketika kita bulan puasa datang, hendaklah memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena ini bulan yang sangat mulia. Apa yang dijelaskan dalam surah Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi
Lailatul Qadar. Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa artinya? Khairun min alfi syahr. Apa artinya Pak Ustaz? Khairun lebih baik, min dari alfi syahrin. Alfi, siapa yang nama temannya Alfi sini? Apa artinya Pak Ustaz? Seribu. Alfi itu 1000 ya. Goceng ya. Alfi syahrin. 1000 ya. 1000 bulan itu berapa tahun? Ada berapa tahun dari 1000 bulan? 100? Iya, masa 100 tahun? Pas 100 tahun. Ya. Khairun min alfi syahr. Jadi Pak Ustaz, di bulan puasa ini ada yang namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur kita tidak diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah beri banyak keistimewaan. Makanya ketika bulan Ramadan datang, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah untuk sholat sunnah dan sholat wajib. Ya, oke. Masih semangat Pak Ustaz untuk menjadi orang yang bertakwa? Masih. Oke, selanjutnya Pak Ustaz, gimana caranya kita menjadi orang yang bertakwa? Ternyata menjadi orang bertakwa itu sangat penting. Udah hafal belum niat puasanya Pak Ustaz? Kita baca sama-sama ya. Ya. Sama-sama dari niat puasa. Nama itu ya. 1, 2, 3. Nah, itu kapan dibacanya? Tengah hari? Sebelum subuh. Sampai kapan kita puasanya? Apa bacaan kita buka puasa? Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Suntuk. Saya kira kita semua sudah siap ini untuk berpuasa, sudah siap untuk menjadi orang yang bertakwa. Takbir dulu, takbir. Semangat lah, takbir. Insya Allah besok kita sanggup berpuasa sepenuh bulan Ramadan. Udah tanya ini, berapa lama kita puasa Ramadan? 29 hari atau 30 hari? Berapa hari? Tahu dari mana 30 hari? Baik 29 maupun 30 hari kita belum tahu. Yang jelas 1 bulan Ramadan. Itu jawaban yang pastinya. Ya. Jadi kalau ditanya berapa lama kita berpuasa? 1 bulan Ramadan saja. Nah, 1 Ramadan itu boleh jadi yang mungkin harinya 29, boleh jadi nanti 30. Baiklah puasa semuanya. Kira-kira sampai di sini penjelasan Ustaz tentang puasa. Ada pertanyaan anak Pak Ustaz? Ada yang mau tanya? Dapat makanan anak Ustaz. Tanya dulu semua anak Ustaz. Apa? Mau tanya apa kira-kira Pak Ustaz?
Iya. Oh Ustaz, misalnya puasanya sambil gigit permen boleh nggak? Hah? Boleh? Apa? Mungkin boleh silakan. Ada Pak Ustaz, kalau kita puasa boleh tak kita mandi sambil minum airnya? Iya, tak boleh lah, ada Pak Ustaz. Makanya saya sarankan dari tadi, apa tadi puasa tadi? Tidak boleh makan dan minum dari kapan? Dari sebelum subuh sampai azan maghrib. Kami tak minum Pak Ustaz, tapi setelah ya, sama aja itu ya Pak Ustaz. Ya, makanya ketika kita bulan puasa, hal-hal yang memungkinkan kita menyebabkan batal puasa harus dihindari. Ini lagi enak-enak, lagi tengah-tengah siang ini, lagi jam 11, lagi pengen makan, nonton TV yang isinya iklan makanan. Oh, nah itu nggak boleh juga. Iya, nggak boleh karena puasa. Ada apa solusinya Pak Ustaz? Nah, kalau mau nonton TV pagi-pagi ya, waktu kita masih kenyang. Kalau waktu siang Pak Ustaz, mati TV-nya, baca Al-Qur'an. Siapa Pak Ustaz? Ya, kita jauhi yang menyebabkan batalnya kita dalam sedang berpuasa ya. Nah, jadi nanti kalau kita hindari itu Pak Ustaz, insya Allah kita puasanya mungkin akan sanggup sampai ke waktu berbuka tiba ya. Tak ada lagi pertanyaan Pak Ustaz? Ada Pak Ustaz? Ya. Iya, nggak boleh lah Pak Ustaz. Iya. Kenapa nggak boleh pakai tes? Karena ada rasanya itu nanti menempel di dalam mulut kita. Itu yang kita rasain sampai siang. Ada nggak? Atau kalian simpan apa namanya di gigi makan sahur tadi goreng ayam itu sampai zuhur. Itu nggak boleh. Makanya ketika sudah niat, sebelum kita niat puasa, bagusnya kita gosok gigi dulu. Setelah kita sahur, kita gosok gigi dulu sehingga makanan-makanan yang ada di dalam mulut kita itu sudah bersih, nggak ada lagi bersisa. Sehingga kita nanti bacanya nawaitu shoma ghadinnya sudah pas. Nah, nggak ada lagi makanan yang ada di dalam mulut. Jelas apa Ustaz ya? Nah, hindari yang seperti itu ya. Ada lagi? Apa Ustaz? Kalau tidur dari waktu sahur sampai maghrib bagaimana Pak Ustaz? Boleh gitu? Nah, nggak boleh ya Pak Ustaz. Itu bukan puasa namanya. Puasa tadi apa tadi yang nggak boleh tadi? Kalau kita tidur kapan kita sholatnya? Harus sholat. Nah, sholat itu wajib atau sunnah? Wajib. Puasa wajib atau sunnah? Wajib. Puasa wajib, sholat wajib. Gak ada yang ini Pak Ustaz gara-gara puasa nggak sholat, nggak boleh. Sholat wajib, puasa wajib juga. Makanya mesti kita jalankan kedua-duanya ya. Nah, siap? Oke, saya kira seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan karena memang nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin kurang lebih Ustaz mohon maaf. Ya maklum lah Ustaz ini baru jadi Ustaz ya, jadi belum banyak pengetahuan dalam agama ini. Tapi jadilah daripada tidak ada. Oke, sebentar Pak Ustaz. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Ustaz sendiri khususnya, untuk kita semua pada umumnya. Saat itu dengan doa kafaratul majlis kita baca sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat lagi. Delapan dah. Kita harus bersalam-salaman dulu, habis itu siap kita makan. Yang kalau sudah makan, buat bahasanya seperti orang Mongol pakai sopnya. Baik, kita salam-salaman dulu ya. Mohon maaf ya, saling memaafkan kita semuanya ya. Sampai selawat ada apa Ustaz ya? Baik, kita mulai makan kali dulu ya. Kita doa dulu ada bahasanya. Kita doa dulu ya. Doa sama-sama. Kita doa sama-sama. Ya. Baca doa makan ya. Ini salah satu doa yang kita amalkan ya. Semua Bapak semangat. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana